pagi Bu Dina. Selamat pagi. Seperti kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita atau saya akan melakukan supervisi di kelas dengan ya. Itu di kelas berapa? 10 akuntansi 10 akuntansi 4. Pelajarannya matematika ya. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini apa yang akan lupa? Oh, ada di modul ya. Ada di modul. Ada di modul. Kemudian untuk fokus pembelajaran hari ini kira-kira aspek apa yang hendak Bu Dina kembangkan? Sebagai contoh misalnya kalau panjenengan ingin mengembangkan misalnya kemampuan komunikasi anak, berarti nanti ada presentasi dan sebagainya, itu salah satu contoh. Nah, untuk kelas panjenengan nanti kira-kira apa yang hendak panjenengan kembangkan? Untuk komunikasi tetap ada presentasi, walaupun mungkin tidak semua, tapi lebih ke kemampuan mereka analisa soal yang berupa soal menyelesaikan dengan menggunakan aturan barisan dan nilai, karena biasanya atau yang terjadi pada siswa kita mereka itu lebih mudah apa yang bersifat aplikasi, karena ketika sudah ketemu soal cerita mereka langsung bilang sulit gitu. Ada lagi selain itu mungkin? Harga masuk harga. Jadi ada dua ya, yang pertama kemampuan analisis siswa, nanti berarti strateginya melalui soal-soal yang kontekstual begitu. Kemudian yang kedua adalah pengembangan di kemampuan untuk komunikasi. Jadi nanti ada sesi untuk mempresentasikan hasil kerja. Ya. Baik. Terima kasih Bu Dina. Sampai ketemu di kelas. Nanti saya akan masuk ke kelas selanjutnya. Kelas 11. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi Bu. Masih semangat? Mari.
Iki matematika loh, wong matematika. Prakarya. Ini tekan matematika. 1 cm, 1 cm. Jadi apa yang kali itu situ? Ini kali situ. Ini kami akan mempresentasikan pelajaran matematika. Nomor 1, seorang pengrajin kemudian dapat menyelesaikan 6 helai kain dari ukuran 2,4 meter kali 1,5 meter selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Mbak Suci harus menyediakan 3 helai kain batik atas bulan kedua dan 2 besok pada bulan ketiga. Dia menduga permintaan kain batik bulan berikutnya akan 3 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan 3 UN sama dengan 63 ditanya N. UN sama dengan A plus N dari 3. 57 sama dengan N kurang 1 dari 3. 57 per 3 sama dengan N kurang 1. 19. Yang berpendapat nomor 1. Oh, jelas sama. Ya. Sama Bu, apakah benar atau salah? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan soal matematika nomor 2. Pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit pertama. Kecepatan pada menit berikutnya 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit pertama adalah diketahui U1 300 dari rasio 1,5 sama dengan 3/2. Bidanya 4. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. U4 300 dikali 3/2 pangkat 4 min 1 sama dengan Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Sebenarnya beda. Nah, di mana yang kurang? S4 itu berapa? Tanya S4. Ya. Iya S4. Kamu pendapat Jawabannya susah kok. beda, jawabannya beda. Oke, guys. Oke, untuk presentasinya kita masih 2 kelompok dan ketika kalian mempresentasikan yang seperti itu, akhirnya kan kalian bisa saling cross-check jawaban kalian. Oh, yang tadi benerkah, yang tadi salahkah, tanpa saya harus ngomong kan kalian akhirnya tahu karena temannya bertes sendiri ya. Oke, ya. Buka halaman terakhir. Sudah halaman terakhir? Iya. Poin terakhir, ayo kita simpulkan. Siapa yang sudah buat kesimpulan? Belum. Masih jawab soal. Oke, kalau gitu ya. Dari tadi kalian bersama-sama mengerjakan untuk nomor 1 sampai nomor 5 terlepas selesai atau belum. Mari kita simpulkan ya. Baik Bu Dila, tadi saya sudah masuk ke kelas bimbingan ya dan melakukan observasi. Untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan percakapan pasca observasi. Pertanyaan pertama, dari kegiatan yang panjenengan laksanakan tadi, menurut panjenengan sendiri seperti apa? Menurut saya sendiri secara umum pembelajarannya sih kerjaan
Cuma terjadi pada beberapa kelompok ketika di rencana awal itu sebelum mereka masuk kelompok atas, ternyata mereka belum mampu. Ada satu kelompok atas itu yang ternyata belum mampu, dan itu mungkin harusnya masuk ke kelompok rata-rata. Dan ada yang di kelompok rata-rata itu juga kurang, mungkin seharusnya diletakkan di kelompok bawah, tapi ada satu kelompok bawah itu sudah cukup mampu yang harusnya masuk kelompok rata-rata. Berarti di sini pemetaan siswa ke kelompok-kelompoknya untuk pertemuan mendatang harus disesuaikan dengan hasil yang terjadi. Oke, berarti berdasarkan yang tadi ya, kegiatan tadi, jenengan mengamati bahwa ada pemetaan yang belum tepat. Nah, itu akan jenengan perbaiki di pertemuan berikutnya. Nah, yang sudah jenengan lakukan tadi saat di kelas menyikapi pemetaan yang belum tepat itu seperti apa? Mungkin untuk diferensiasi prosesnya dibedakan atau seperti apa yang sudah jenengan lakukan? Iya, jadi akhirnya untuk yang belum tepat itu akhirnya yang belum tepat tadi akhirnya ada yang scaffoldingnya itu harus lebih daripada yang lain. Nah, tapi untuk yang seharusnya di kelompok rata-rata tapi tadi di kelompok bawah itu tanpa scaffolding mereka bisa lancar. Baik, jadi sudah dilakukan tindakan untuk menyikapi tadi ya, yaitu dari sisi diferensiasi proses, tepatnya adalah pemberian scaffolding yang disesuaikan dengan kelompok yang ada. Baik, itu kalau dari sisi keterlaksanaan pembelajaran dan pembagian kelompok. Nah, kembali pada percakapan kita di awal tadi kan, aspek yang hendak dikembangkan dari kegiatan pembelajaran kita adalah kemampuan komunikasi dan analisis. Menurut Bu Dina, bagaimana ketercapaian dari aspek tersebut untuk pembelajaran hari ini? Untuk komunikasi mungkin pada kategori cukup, tapi itu masih banyak ruang untuk harus dikembangkan lagi karena mereka belum terbiasa, jadinya komunikasinya itu kurang dua arah, jadi lebih ke mereka presentasi menyelesaikan tugas untuk presentasi, tapi kurang minta timbal balik dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain. Baik, itu kalau dari sisi komunikasi. Berarti ke depan rencana jenengan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi tersebut yang selama ini menurut pengamatan kan masih kurang dua arah. Itu bentuk tindak lanjut yang ingin jenengan lakukan seperti apa? Kita melakukan tindak lanjut lebih ke banyak pancingan, dikasih apa ya, di pancingan ya, istilah apa ya, ya scaffolding gitu ya, tapi tapi di bidang komunikasi, jadi dipancing supaya mereka lebih mau berpendapat, karena biasanya mereka ya itu sendiri, mereka menganggap bahwa ketika matematika itu sulit, jadi ketika selesai satu teman menyelesaikan ya sudah itulah, itu yang perlu kita gunakan. Baik, terkait dengan komunikasi tersebut, apakah perlu melibatkan pihak lain selain siswa dan guru pengajar? Perlu, terutama di bidang pelajaran lain. Nanti kita komunikasi dengan pelajaran lain, terutama pelajaran bahasa Indonesia, karena sepertinya untuk kelas 10 itu untuk materi presentasi kayaknya masih kurang. Oke, berarti melibatkan unsur pengajar lain, yaitu tepatnya bahasa Indonesia. Berarti lebih spesifik nanti jenengan tadi menyampaikan bahwa mau berkomunikasi dengan pengajar. Oke, baik, kira-kira mau dilakukan kapan itu, Bu Dina? Rencananya pekan depan sebelum pembelajaran pertemuan yang berikutnya. Oke, baik. Kalau bicara nilai, ini tadi jenengan mengatakan cukup. Kalau kita bikin skala nilai dari 1 sampai 10 berarti di angka berapa? Kalau secara pekerja kelompok mereka
lumayan Yang bisa. fokus di komunikasi dulu. Di komunikasi masih 70-an 5 lah. 70-an berarti nanti targetnya setelah dengan berkomunikasi melibatkan dengan guru bahasa Indonesia harapannya naik menjadi berapa? Menjadi baik. Menjadi baik berarti di angka itu tadi 80 sampai 80 80. sampai 80 baik itu untuk aspek komunikasi. Nah berikutnya dari sisi kemampuan analisis menurut jenengan gimana tadi dari hasil kerja kelompok mereka tadi? Iya, tadi ada yang selesai tapi hanya yang selesai total satu kelompok tadi yang kelas atas sudah sampai pada pengayaan, tapi itu juga Selesai ya. itu sudah diarahkan, tapi yang kelompok atas yang satunya belum, berarti yang lain berarti kira-kira dari 80 lah. Oke. Kalau dilihat dari selesai tidaknya pekerjaan, kalau dilihat dari sisi antar anggota kelompok masing-masing kontribusinya menurut Bu Dina tadi seperti apa? Sudah bagus. Berarti pada angka baik 85 sampai 90 sudah bagus ya. Mungkin ada yang masih perlu diperbaiki lagi Bu Dina, selain tadi pertama kan pembagian kelompoknya masih kurang tepat, terus komunikasi masih kurang, mungkin ada hal lain lagi yang hendak dengan tingkatkan dari sisi anak. Dari sisi anak kesadaran mereka untuk literasi juga kurang. Kesadaran literasi. Karena ketika mereka terjebak kesulitan menganalisis, bukannya mereka itu mencari referensi, tapi lebih ke bertanya dulu. Oh begitu ya. Jadi tidak mengandalkan kemampuan dirinya, artinya kesadaran dirinya masih kurang terkait dengan ini ya. Untuk memunculkan potensi mereka sendiri itu masih kurang dan mungkin belum pernah ya sebelumnya. Jadi orang-orang langsung kesulitan itu langsung bertanya. Berarti tindakan yang jenengan lakukan nanti seperti apa kalau seperti itu lagi? Penambahan literasi gitu. Berarti mungkin sebelum dimulai untuk kerja kelompok, berarti kita kasihkan luangan waktu dulu berapa lama mereka harus benar-benar untuk literasi, baik materi yang disampaikan di kanal KPD maupun buku penunjang atau buku dari pemerintah itu. Karena tadi kelihatan banget ketika dapat itu bukan materinya dibaca dulu, tapi langsung masuk ke soal. Berarti next di pertemuan berikutnya ya akan jenengan lakukan untuk penambahan literasi. Ada lagi mungkin dari sisi itu tadi kalau kita berbicara dari menyoroti dari sisi anak ya, mungkin kalau dari dalam diri panjenengan sendiri terkait dengan pembelajaran tadi mungkin ada yang hendak ditingkatkan atau manajemen sudah puas waktunya. manajemen waktunya. Ketika terbawa suasana kadang lupa dengan manajemen waktunya, jadi beberapa item itu kurang karena di beberapa item itu terlalu panjang sehingga beberapa item itu terlalu pendek dan kurang, jadi manajemen waktunya memang kurang bagus, masih perlu peningkatan. Nah, berarti nanti bentuk realnya seperti apa dengan untuk memperbaiki manajemen waktu itu? Jadi kita timer, pakai timer ya, timer juga atau sering-sering lihat jam gitu ya. Karena kadang kalau udah berinteraksi sama siswa itu sama anak itu udah terbawa ya. Oke Bu Dina, itu tadi refleksi dari panjenengan ya. Kalau dari saya tadi saya mencatat itu pembelajaran sudah berjalan dengan baik, untuk langkah-langkahnya sudah dilakukan semua, mulai dari cek kehadiran, kemudian membawa suasana lebih gembira tadi, ada bernyanyi dan sebagainya, itu kan
penting memang untuk mendasari supaya anak lebih fokus, artinya membawa ke kesadaran penuh ya mindfulness. Nah, sebenarnya ada cara lain selain dengan ice breathing dan bernyanyi, itu pakai teknik yang ambil nafas itu gitu ya, untuk menenangkan diri. Itu bisa salah satu alternatifnya ya, sambil dengarkan musik. Oke, kemudian jenengan memulai dengan pertanyaan kontekstual, itu sudah baik, artinya mereka memang benar-benar paham ya pentingnya pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian TP oke, LKPD juga dibedakan antara kelompok bawah, rata-rata dan kelompok atas. Itu sudah dibedakan dari sisi ada soal pengayaan, kemudian ada juga tadi scaffolding ya, berarti dari diferensiasi prosesnya muncul di konten. Oke, nah yang jadi catatan saya mungkin ini ya memang sering terjadi pada sebagian besar guru ya, ketika anak itu berdiskusi, kita kan kemana-mana ya, berjalan-jalan gitu, melakukan pengamatan sebenarnya, cuma masalahnya itu kita nggak pernah bawa catatannya untuk penilaiannya, padahal itu kan penting sebenarnya untuk penilaian formatif supaya nggak salah atau nggak keliru menilai. Sebenarnya ada di meja tapi nggak tahu. Nah itu memang sering, nah itu yang tadi saya amati seperti itu ya, mungkin gimana ya, dibawa aja mungkin ya supaya benar, artinya kita menilai secara tepat, terarah. Oke, ada presentasi ya, betul seperti yang jenengan sampaikan tadi, anak-anak belum terbiasa presentasi ya, tadi masih ya belajaran lah, masih awal-awal sepertinya. Kemudian untuk diferensiasinya untuk produk memang belum ada diferensiasi produk. Umpan balik ada, cuma memang tadi responnya cuma sedikit. Terus tadi waktu presentasi yang kedua itu jadi agak kacau gitu loh, jawab cometannya muncul ya, mungkin ini bisa diperbaiki. Lu saya enggak sama jawabannya, itu semuanya ngomong. Nah mungkin itu di awal bisa dilakukan kesepakatan bahwa ketika teman bicara yang lain mendengarkan untuk menghargai. Kemudian terkait dengan pembelajaran ini ya, kalau bicara di kelas itu bicaranya kita pasti tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian sosial emosional, itu sebenarnya kan memang sudah diterapkan. Tadi juga ada refleksi terkait, nah ini mungkin ada penekanan, mungkin dengan bisa mengkaitkan ya, tadi Mama kan menjawab kerjasama, itu mungkin sedikit disambungkan dengan profil pelajar Pancasila, mungkin disambungkan lagi dengan kemampuan sosial emosional dan lain sebagainya. Ada refleksi lengkap, oke. Yang perlu disoroti memang tadi yang sudah jenengan sampaikan, dan perlunya jenengan melakukan penilaian formatif bawa catatannya seperti itu ya. Nah dari apa yang jenengan laksanakan tadi, mungkin kalau dari wawancara tadi sebenarnya sudah muncul, ini butuh detailnya aktivitas pengembangan yang hendak jenengan lakukan apa saja. Kalau dikaitkan dengan refleksi jenengan tadi, refleksinya tadi apa ya, berapa kelompok ya, misalnya terkait dengan literasi, itu bisa dituliskan di sini ya, masukkan sini ya. Tadi aktivitas pengembangan berarti dari literasi, tujuan yang hendak dicapai berarti bila mahasiswa dapat memahami soal, dapat memahami soal kontekstual. Jadi ukuran keberhasilannya menerjemahkannya dengan tepat. Iya, menerjemahkan secara tepat. Nah,
mendukung selain guru pengajar tadi guru bahasa tadi komunikasi ya. Berarti siswa guru ya, mungkin bisa melibatkan orang lain selain guru dan siswa. Berhasil sementara Ya, berarti waktunya targetnya pertemuan berikutnya. awal belum memulai. Pertemuan berikutnya. Kemudian komunikasi. Tujuan yang hendak dicapai. Siswa dapat mengutarakan atau menyampaikan skala keberhasilan, ukuran keberhasilan berapa persen yang ini seluruh siswa mau menyampaikan atau hanya berapa persen targetnya? Targetnya karena ini masih di tahap awal, setidaknya 50% siswa nanti secara berani menyampaikan pendapat. Pendukungnya tadi melibatkan guru bahasa. Waktu kira-kira kapan akan dilaksanakan pertemuan berikutnya juga ya. Kemudian ada lagi dari sisi jadi tadi analisis itu penyebabnya mungkin dari literasi gitu ya, penyebabnya kesalahan. Oke, cukup 2 atau mungkin bisa ditambahkan lagi terkait manajemen waktu. Jangan perlu pengembangan apa itu dari sisi guru, strategi pembelajaran atau mungkin apa yang hendak dikembangkan, pengetahuan tentang apa. untuk sementara Ini cukup ya 2 ini. Oke, terima kasih Bu Dina atas waktunya. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi dan gantian nanti jenengan yang masuk di kelas saya untuk melakukan observasi. Damn.